Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama saya Dara Hiriani dari Universitas Simalungun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai kisah dan peristiwa. Nah, di antara anak-anak, siapa sih yang suka belajar sejarah? Sebenarnya, belajar sejarah itu menjadi kewajiban kita sebagai manusia. Salah satu contohnya yaitu kita mencari tahu bagaimana kita di waktu kecil, bagaimana ayah dan ibu kita di masa kecil. Dan kita mencari tahu bagaimana lingkungan kita di masa lalu. Nah, yang pertama ibu akan menjelaskan sejarah sebagai kisah. Sejarah dikatakan sebagai kisah karena sejarah adalah kejadian-kejadian yang di masa lalu kemudian dibangun kembali. Banyak orang-orang yang menafsirkan dan juga membangun ulang ingatan-ingatan akan kejadian di masa lalu itu. Sejarah itu gambaran di masa lalu kalian sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Kejadian-kejadian itu disusun secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta pada masa tersebut. Kemudian fakta-fakta itu ditafsirkan dan dijelaskan secara terperinci sehingga dapat memberi pengertian kepada kita tentang apa sih yang terjadi di masa lalu. Peristiwa itu diperoleh dan disusun dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan penafsiran. Hasil dari penafsiran itu diceritakan kembali oleh kita sebagai generasi-generasi selanjutnya. Dari cerita-cerita peristiwa diceritakan kembali oleh para sejarawan dengan penafsiran yang berbeda-beda antar mereka. Para sejarawan ini memiliki cara sendiri dalam menafsirkan sejarah, biasanya disesuaikan dengan konteks zaman. Banyak orang yang mengenal sejarah dalam sehari-hari sebagai sebuah cerita. Banyak manusia yang menceritakan tentang sejarah memiliki kepribadian berbeda-beda dalam menyusun cerita sejarah sebagai kisah. Mereka berpendirian supaya cerita mereka bisa dipercaya dan bersifat objektif. Ada tetapinya nih, pada dasarnya setiap manusia yang menceritakan sejarah sebagai kisah mau tidak mau mereka akan dipengaruhi oleh sifat-sifat mereka sendiri. Secara tidak langsung, setiap cerita yang mereka buat pastinya tidak dapat langsung dikatakan sudah objektif. Nah, yang kedua, Ibu akan menjelaskan sejarah sebagai peristiwa. Sejarah merupakan sebuah fakta yang hadir di masa lalu, merupakan sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi pada masanya. Sejarah menyajikan penggambaran tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu, lebih spesifiknya yang dialami oleh manusia. Kemudian peristiwa itu disusun secara ilmiah dan di dalamnya terdapat gambaran waktu tertentu. Kemudian diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis agar mudah dipahami dan dimengerti. Peristiwa di dalam sejarah itu benar-benar harus yang terjadi pada di masa lalu dan didapat dari berbagai sumber sejarah yang tepat. Secara umum, manusia tidak dapat meningkatkan keseluruhan kejadian yang pernah dialaminya. Ia juga tidak selamanya dapat diingat secara lengkap oleh suatu kejadian. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang kemudian hilang. Pada umumnya, di antara yang hilang itu, sebagian besar belum bisa ditemukan kembali. Untuk merekam peristiwa-peristiwa sejarah, tulisan menjadi alat yang digunakan oleh manusia dalam menceritakan dan menyatakan pikirannya. Melalui tulisan, pikiran-pikiran manusia akan hidup jauh lebih lama dibandingkan dengan ucapan verbal. Melalui tulisan pula, manusia dapat mengingat dan menambah daya pengetahuannya. Dengan begitu, sejarah sebagai peristiwa bisa dapat teruji kebenarannya dan meminimalisir kehilangan momen penting sejarah. Sekian dari pemaparan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.